Baik, jadi kita lanjutkan ya. Jadi ini sebenarnya juga materi ini bagus untuk me-reinforce pengetahuan kalian yang kemarin ya. Jadi kalau kemarin kan kita masih membahas probability distribution secara umum ya. Kita belum mengetahui misalkan ternyata ada distribusi-distribusi khusus yang bisa merepresentasikan masalah aktual seperti apa gitu. Nah, jadi kita mulai dari situ. Jadi kan ada dua ya. Ingat ya, ada discrete, ada continuous. Nah, kita mulai dari yang discrete. Oke, ini sintasnya merah nggak kelihatan. Nah, jadi akan kita lihat bahwa ada beberapa permasalahan nyata ya, itu bisa kita modelkan dengan distribusi tertentu. Jadi nggak harus misalkan kita benar-benar tulis sampai panjang tuh tabela seperti itu. Karena formulanya sudah ada dan formula ini bisa merepresentasikan masalah nyata tersebut. Oke, dan ini masalah yang cukup relevan dalam kehidupan sehari-hari nanti akan kita lihat, dan kita akan melihat bagaimana cara kita memodelkan probability distribution untuk hal tersebut. Nah, kemarin kita gini nih, coba kalian perhatikan. Oh iya, di record sudah Pak Harul ya, maaf. Sudah. Sepertinya saya bisa deh record to the cloud sendiri nih. Atau on this computer. Sudah di-record, Pak. Oh, sudah ya? Oke, Sudah. makasih. Sip. Mari kita seperti ini nih ya. Nah, jadi kalau saya nulis, kita buat distribusi untuk suatu variabel discrete nih. Kita buatnya seperti ini nih. Jadi bentuknya tabel seperti itu. Jadi yang di atasnya adalah random variable ya, sebagai pengingat ya, random variable-nya. Yang di bawah nih adalah si probability distribution-nya ya. Oke, dan kita kalau yang namanya probability distribution tuh harus lengkap lah. Jadi kalau kita buat tabel seperti ini. Kalau Anda buatnya dalam bentuk formula, misalkan kita harus terdefinisi zero elsewhere. Nah, jadi bentuk ini mungkin tidak terlalu convenient kalau misalkan tuh X-nya tuh sampai berapa gitu kan ya. Kan kita mau misalkan bisa buat arbitrary itu X-nya. Maksudnya bisa sampai berapa. Jadi yang kita akan lakukan sekarang adalah kita ngebuat equation saja, formula saja untuk beberapa kasus tertentu. Nah, jadi misalkan seperti ini ya, yang di kanan ini kan itu kemarin kita sebenarnya sudah, kalau saya tidak salah kita juga menyentuh ini ya. Jadi memodelkan di satu manufacturing plan itu ada cacat, tidak cacat. Misalkan Anda mau mengambil 3 secara random. Kemudian ada probability of defective, misalkan 25%. Nah, misalkan Anda sekarang ingin tahu berapa probabilitasnya distribusinya dari 3 barang yang dari saya ambil 3 yang cacat ini, berapa probabilitas yang akan mendapatkan 0 cacat, 1 cacat, 2 cacat, 3 cacat, misalkan seperti itu. Nah, itu akan kita modelkan dengan suatu distribusi, nanti akan kita lihat yang namanya distribusi binomial. Oke, nah, jadi itu akan kita lakukan ya. Jadi misalkan memodelkan jumlah barang cacat, memodelkan effectiveness dari obat baru, dan seterusnya. Oke, jadi a handful important discrete probability distribution, tepatnya sih ada 2 ya, yaitu binomial sama Poisson. Nah, ini akan kita pelajari di minggu ini. Oke, jadi kita masih belajar probability distribution ya. Jadi ini masih nyambung dengan apa yang kalian pelajari sebelum-sebelumnya. Jadi makanya saya bilang tadi reinforce, jadi ini lebih memantapkan lagi knowledge kalian soal probability distribution. Nah, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu distribusi binomial. Nah, jadi pertama gini nih. Jadi kita melakukan trial berulang-ulang. Kayak seperti koin aja kemarin ya. Kita melakukan trial berulang-ulang, dan dari masing-masing trial ini, trial itu maksudnya nyoba, eksperimen ya, itu ada 2 output yang bisa keluar, yaitu simply success atau failure. Oke, tapi nanti definisi sukses failure ini kita lihat lah, ini nggak berarti yang sukses selalu sukses, failure selalu failure gitu dalam common sense. Itu hanya untuk kita memberitahu bahwa oh ini sesuai dengan apa yang kita definisikan gitu. Misalkan seperti inilah. Kita bisa juga definisikan sukses, failure-nya defektif atau non defektif gitu, cacat atau tidak cacat gitu. Atau bisa juga kadang kita pengen dibalik, suksesnya non defektif, failure-nya itu defektif. Bisa seperti itu. Nanti akan lebih kalau kita lihat contohnya. Jadi itu ya, outcome-nya 2, success or failure, dan proses ini, trials ini, kita namakan Bernoulli trial, setiap trial-nya.
dan segalanya itu kita namakan Bernoulli process. Jadi apa itu Bernoulli process? Nah, kita lihat di kanan nih. Eksperimennya terdiri dari trials, percobaan yang berulang-ulang. Setiap percobaan hasilnya hanya ada dua, success or failure, istilahnya kalau koin tuh head or tails gitu lah. Nah, kemudian juga probability of success-nya selalu konstan dari waktu ke waktu. Dari trial ke trial. Jadi trial pertama Anda lempar koin misal atau ada ambil sampel random, kemudian trial kedua Anda ambil lagi sampel random, trial ketiga Anda ambil lagi sampel random. Itu probability of defective-nya, misalkan ya, probabilitas bahwa Anda akan mengambil barang cacat itu akan selalu sama, tidak berubah-ubah. Nah, jadi itu selalu sama, konstan dari trial ke trial. Dan juga independen satu sama lain. Jadi trial yang pertama tidak akan mempengaruhi trial kedua. Jadi misalkan asumsikan tuh, kalau saya tadi bilang probability of defective-nya 25%, Anda mengambilnya dari pool yang isinya ratus ribuan barang. Nah, dari ratus ribuan barang itu kan relatif kalau Anda mengambil satu barang tidak akan terlalu mempengaruhi probabilitas selanjutnya. Oke, atau bilanglah jumlah barang yang Anda ambil itu tak hingga. Nah, mungkin ini dulu ya, kita lihat biar masuk ke konteks dulu. Jadi kita cek Bernoulli trials, di mana kita mengambil 3 barang secara random, ya, kita ngambil 3 barang secara random, dari pool yang isinya mungkin jumlahnya tak hingga barang ya, dan kita lihat nih barang nih, cacat atau nggak cacat. Oke, nanti yang mau kita lihat adalah bagaimana probabilitas dari 3 barang yang kita ambil ini, random variable adalah jumlah barang cacat atau jumlah barang tidak cacat ya, nanti kita lihat. Nah, jadi kalau di sini, kita mencek defektif, kalau dia cacat, itu suksesnya kalau di kita. Ya, jadi makanya saya bilang definisinya agak arbitrary di sini. Bukan berarti yang sukses tuh selalu baik gitu. Ini hanya definisi statistiknya saja. Jadi kalau di sini kita ngecek defektifnya adalah suksesnya. Jadi probability-nya untuk satu barang itu adalah defektif adalah 1/4. Nah, tapi sekarang kan Anda mau ngambil 3 barang nih. Anda mau tahu gimana probabilitasnya saya akan mengambil 0 barang cacat, 1 barang cacat, 2 barang cacat, dan 3 barang cacat. Itu yang ingin saya hitung. Nah, tapi pertama kita definisikan dulu outcome kita ya. Jadi N itu maksudnya non-defective, D itu defective. Outcome kalian kan bisa seperti ini nih. Lihat di bawah. Dari 3 barang, random. Bisa tidak cacat, tidak cacat, tidak cacat, tidak cacat, tidak cacat, ya, NDN, NND, DNN, ini kan semua kombinasi yang mungkin muncul. Atau terakhir itu barangnya tidak cacat semua gitu. Nah, yang ini apa nih? Yang X-nya ini di bawah. X kan tadi saya bilang jumlah barang cacat kan ya. Berarti ini ada 0 barang cacat, 1 barang cacat, 1 barang cacat, 1 cacat, 2 cacat, 2 cacat, 2 cacat, 2 cacat, sama 3 cacat. Nah, itu maksudnya ya. Jadi outcome-nya seperti itu, random variable adalah jumlah barang cacat. N itu non-defektif, D itu defektif. Nah, kemudian ini tadi ya, ini adalah random variable-nya. Oke, jelas sekarang ada 3 barang, paling kecil itu ada 0 barang cacat, paling besar ada 3 barang cacat. Nah, sekarang the number of success ya, itu kita definisikan sebagai random variable ini. Jadi ada yang memodelkan si PX ini tadi nih, mengambil angka tertentu. Nah, coba kita cek hitung-hitungan sederhana dulu nih ya. Jadi kita belum menuliskan dalam satu distribusi binomial. Kan tadi kita P-nya 1/4 nih ya. Probabilitas cacat nih. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa probabilitas bahwa si outcome ini dapat terjadi. Sama ini juga nih, bagaimana ini dapat terjadi, berapa probabilitas ini semua dapat terjadi. Kita ngambil yang NDN, berarti yang ini nih. Ya, ini yang mau kita ambil sebagai contoh. Nah, sekarang untuk ini kan 3 trial yang independen kan ya. Karena mereka independen satu sama lain, berarti probabilitasnya bisa kita multiply seperti itu. Berarti NDN kita bisa pecah menjadi PN, PD, PN. Nah, ini kan probabilitas tidak cacat kan, berarti probabilitas tidak cacat, nanti kita lihat definisi adalah Q, itu bahkan adalah 1 dikurang P kan ya.
Berarti 1 dikurang 1/4 sama dengan berapa? 3/4. Ini adalah P N. Nah, berarti ini tinggal PN, PD, PN kan ya. 3/4 dikalikan difektif, difektif kan sama nih. 1/4, 3/4, dapatlah 9/64. Berarti yang di sini kita taruh 9/64 nih. Nah, sama juga nih yang NND sama DNN. Itu kan tinggal PN kali PN kali D. PD kali PN, hasil akan sama, 9/64. Nah, yang lainnya sebagai contoh, misalkan ini nih, sebagai contoh ya, nanti tidak usah saya tuliskan semuanya. Ini kan berarti PN 3 kali tuh, PN, PN, PN. Itu kan berarti PN-nya berapa tadi? 3/4 ya. 3/4 kali 3/4 kali 3/4 berarti 27/64. Oke, kalau kalian lanjutkan ya. Ini 27/64, yang ini pasti 3/64, 3/64, 3/64, ini 1/64. Nah, sekarang saya cek nih. Nah, saya hitung nih. Berapa yang 0 cacat? Nah, kan ini doang nih, ini 0 cacat nih. Berapa yang 1 cacat ya? Kan ada 3 outcome yang mungkin yang mengandung 1 cacat. Berarti ini, tambah ini, tambah ini. Berapa yang 2 cacat? Berarti ini, tambah ini, tambah ini. Berarti kan 3/64 tambah 3/64 tambah 3/64, jadinya 9/64. Terakhir 1/64, yang 3 cacat ini saja. Ya udah, tinggal kalian tulis seperti ini. Oke. Nah, sekarang concern kita adalah bagaimana menuliskan ini dalam bentuk formula. Karena kan ini masih 3 nih. Bagaimana kalau saya trial-nya 15 kali? Nah, itu akan lumayan capek ngitungnya tuh dan juga menuliskannya. Nah, jadi kita ingin menuliskan ini dalam suatu formula yang compact. Nah, itulah akan kita lakukan dengan distribusi binomial. Karena yang proses tadi kita lakukan ini adalah binomial proses, Bernoulli proses dalam hal ini ya. Nah, inilah cara kita menuliskannya tadi. Nanti akan kita lihat cara-caranya, perhitungannya di samping, di slide selanjutnya. Nah, jadi kita memodelkan ya. Jadi yang namanya X tadi, itu adalah binomial random variable. Oke, karena dia adalah tadi Bernoulli process dan Bernoulli trials kan. Setiap Anda ambil sampel, Anda itu independen. Dan outcome-nya hanya ada 2, cacat atau tidak cacat. Nah, itu adalah Bernoulli process. Berarti kita menyebutnya si X ini adalah binomial random variable. Dan distribusinya namanya binomial distribution. Oke. Binomial distribution, ya binomial lah enaknya nyebutnya. Nah, kita tulisnya seperti ini ya. Jadi B X. Ini ada pakai semikolon di sini ya. Biasanya seperti itu kita nulisnya. Oke, untuk memisahkan si random variable-nya sama si istilahnya parameter-parameternya di sini. Oke, jadi kita menyebutnya N sama P ini parameter. Jadi nanti kemarin sudah kita bahas kan ya, bahwa yang namanya distribusi itu ditentukan oleh suatu parameter. Nah, parameternya untuk distribusi binomial adalah NP, dan X adalah random variable. Jadi semikolon ini untuk memisahkan antara random variable sama si parameter dari distribusi tersebut. Oke, jadi kita nulisnya gini, B nih, maksudnya distribusi binomial, random variable X, N itu number of trials, kalau yang tadi 3 trials, dan P probability of success. Yang tadi kita kan defektif ya. Nah, jadi kalau masalah kita sebelumnya, kita nulisnya seperti ini nih. Berapa probabilitas bahwa barang cacatnya akan sama dengan 2 ya. Kan gini kita nulisnya nih. Nah, itu sama dengan binomial dari X sama dengan 2 ya. Nih. Dengan 3 kali trials dan probability of success itu 1/4. Dan itu akan sama dengan 9/64. Kalau tadi berarti saya hapus-hapus. Tadi kan kita juga nulis yang PX sama dengan 3 kan ya. Berarti kita nulisnya F3 B 3 ya.
Kemudian di sini sama, 3/4 itu sama dengan, tadi kalau saya nggak salah 1/64. Ya, sama juga, tadi apa tuh ya, tadi ada PX sama dengan 1, F1, B1, 3/4, tadi 9/64. Entar ya saya cek ya. 9/64 kan ya? Yap, enggak, 27/64, maaf. Dan sama juga gitu. Nah, artinya kan kita udah tinggal nulis gini aja, udah gampang kan ya? Maksudnya tinggal B, misalkan gini, X, 3/4. Nah, untuk itu kita lihat saja slide selanjutnya. Nah, jadi enaknya nulisnya seperti ini nih, ya. Jadi general formula, ini ingat ya, yang kemarin ya, ini adalah binomial coefficient, ya, kemarin sudah ya harusnya ya. Ini kan berarti n faktorial, x faktorial. Bentar, tunggu. Yep, benar. Seperti itu ya. Jadi ingat binomial coefficient ya. Nah, itu adalah binomial coefficient. Nah, I'm sorry. Nah, binomial coefficient yang ini. Jadi ini adalah total number of sample points in the experiments with X success and N minus X failures. Oke. Jadi kalau ada satu sukses, kemudian 2 failures, kalau dalam kasus tadi berarti 1 cacat, 2 tidak cacat. Nah, itu total number of sample points-nya kita hitung dari situ. Berarti outcome yang akan menghasilkan misalkan 1 cacat, 2 tidak cacat, nanti kita lihat di bawah. Yang ini adalah probability untuk X sukses, itu P-nya. Pangkat X, ya ini kan berarti jumlah suksesnya. Yang ini adalah probability of failure tadi. Berarti ini adalah Q pangkat N dikurang X, dengan X itu sampai N. Seperti ini. Nah, kita lihat, misalkan untuk kita menghitung tadi nih, kita mau menghitung ini, B231/4. Nah, ini kan sebenarnya ada 3 outcome kan ya. Nah, ada 3 outcome yang menghasilkan 2 cacat ya. Di sini kita punya informasi bahwa P itu sama dengan 1/4 dan Q-nya adalah 1 dikurang 1/4 sama dengan 3/4. Nah, berarti kalau kita hitung ya, ini saya tuliskan lagi di atas ya, itu kan 3/2 ya, binomial coefficient. Di sini 1/4, di situ X-nya itu ada berapa tadi? Ada 2 ya. Kemudian ini adalah Q-nya, berarti ini adalah 3 dikurang 2, N dikurang X-nya. Dan itu sama dengan 1, kalian hitung ini sama dengan 9/64. Jadi ada, kalau cara tadi Anda harus ngelihat satu-satu tuh, berapa yang outcome-nya cacatnya ada 2 gitu. Tapi dengan formula binomial coefficient ini, Anda perhitungannya akan menjadi mudah. Ya. Jadi Anda tinggal masukkan ke formula binomial coefficient ini. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa proses ini adalah Bernoulli proses, dan setiap trial adalah Bernoulli trial, nah kita tinggal menuliskan bahwa formulanya adalah dijelaskan oleh distribusi binomial seperti ini. Oke, misalkan contoh lain ya, B, ini saya mulai kehabisan space nih ya, jadi mungkin saya pakai sini lagi nih. Misalkan ini, B1 ya, kita ngambil yang satu cacat ya. Ini kan berarti akan sama dengan N-nya tadi N-nya berarti 3 ya. 3. Kemudian failures-nya tadi berarti ada 2 ya. Berarti ini adalah 1. 31. Ya.
3x1, 31, di sininya masih sama aja ya. 1/4, 2. Masih sama aja di sininya sih. Oke, yang ini kan berarti Anda tinggal ngitung-ngitung ya. Berarti ada 3 faktorial, ini adalah 1 faktorial, dan ini adalah 2 faktorial. Ini tolong koreksi kalau saya salah ya. Ini berarti adalah 2 ya. Ini kan 6 ya. 6, 2 faktorial itu 2, berarti ini 3. Oke, ini 3. Anda kalikan 1/4, Anda kalikan 3/4 lagi, nah Anda akan dapat hasilnya sesuai yang tadi kita hitung di sini. Oke. Pak, Tolong dikoreksi kalau saya ada salah. Gimana? yang pangkatnya, Pak. Oh, pangkatnya ya. Benar. Berarti ini 3 dikurang ini ya. 2 sini ya. Ini kan 1/4 X. Pangkat yang mana maksud kamu? Yang 1/4 itu kan pangkatnya kan X ya. Yang di sini X-nya 1, Pak. X 1. Oh iya. Sorry, saya salah ya. 1 ya. Berarti ini 3 kurang 1, 2 berarti ya? Iya. Oke, sip. Makasih. Oke, berarti 1/4 ya. Berarti beda nih. Sorry, ini beda berarti ya. Ini soalnya kan tadi X-nya ini 2, sekarang ini X-nya sama dengan 1. Ya. Berarti ini 1, ini 3/4, N dikurang X, N-nya tadi trialsnya 3, dikurang S-nya 1 ya, berarti 2. Berarti kan ini adalah 3 dikali 1/4, dikalikan dengan 9/16 lah. Hitung-hitung itu hasilnya akan 27/6. Oke? Oke, makasih. Dan lakukan hal yang sama juga untuk yang selanjutnya ya. Untuk yang 0 sama juga dengan yang 3. Oke, nah itu konsep dari binomial ya. Nah kemudian kalau kalian lihat di buku Walpole dan juga di beberapa tabel-tabel yang umum lain, kita akan punya yang namanya binomial sums ya. Jadi ini mirip-mirip seperti CDF kemarin lah ya, karena kita juga menghitung probabilitas dari 0 sampai R, sampai angka tertentu gitu. Jadi kalau misalkan ya, ini Anda ingat ya, di sini B ya, dia B-nya besar, di sini B-nya kecil. Ya, berarti kalau misalkan sebutlah, saya ambil contoh nih, misalkan 3 NP, NP-nya bisa berapapun. Oke, berarti ini kalau kita sum kan ini X sama dengan 0, terus R-nya sama dengan 3, di sini si distribusi binomial ya, 3 NP. Ya, berarti tinggal kalian jumlahkan saja, mulai dari enggak ini bukan 3 di sini ya, ini X. Oke, X. Berarti ini adalah B 0 NP, NP-nya bisa berapapun. 1 NP, B2 NP, dan dia inklusif. Berarti yang si R tadi masuk ya, berarti B3 NP. Nah, itu yang ditunjukkan oleh tabel binomial di bawah. Atau si tabel binomial ini pun kalau kalian search itu juga banyak kalkulatornya ya. Tapi yang penting kalian tahu kalau ngelihat misalkan apa sih binomial table, apa itu binomial sums calculator. Nah, ini maksudnya di sini. Jadi kita ingin tahu ya seperti yang kemarin kan ya, berapa probabilitasnya bahwa dia akan mengambil angka misalkan lebih kecil dari dari angka R, atau kita juga ingin tahu misalkan inklusif seperti ini ya. Ini berbeda nih karena kita ngomongin distribusi diskrit. Atau berapa probabilitas dia akan mengambil angka di tengah-tengah tentang tertentu. Nanti kita akan lihat bahwa ini bisa dilakukan dengan binomial sum ya. Jadi di sini ada 2 parameter ya. Oke, jadi ada si N, P, inilah sebenarnya parameternya ya. Jadi misalkan saya ingin tahu berapa berapa ya angkanya di sini, sampai 3 di situ ya. R-nya ada sampai 3 ya, misalkan 3, N-nya misalkan saya ambil 2, kemudian P-nya tuh misalkan saya ambil asal lah 0,8 ya.
Saya pengen tahu berapa nih ya untuk sini. Berarti kalau di tabel saya lihat R-nya 3, R-nya 3, sorry, R-nya 3 dengan N-nya 2. Oh, nggak mungkin. 3, nggak mungkin gini, sorry. Berarti 2, inilah saya ambil contoh lah. N-nya 3, kemudian R-nya 2, P-nya 0,8 ya. Berarti kita ngambil yang R-nya 2, N-nya 3, berarti di sini ya. Dengan P-nya 0,8. Nah, berarti ini nih. Nah, oke. Berarti ini akan sama dengan ini yang saya tuliskan barusan. Oke. Nah, berarti ini sama dengan sebenarnya probabilitas bahwa X akan seperti ini. Ya, yang saya tuliskan. Karena dia inklusif sama yang 2 tadi. Khusus untuk jumlah terelnya segitu, sama probabilitasnya seperti itu. Oke, jadi kalau dari segi simbol dia memakai B besar dan bukan B kecil, itu artinya binomial sums. Oke, kalau kalian coba kalau saya quick check di internet harusnya ada tuh binomial sum calculator. Ada tuh, ada namanya di Star Trek tuh, ada situ sama Star Trek, itu ada di situ semuanya. Untuk perhitungan kumulatifnya, kumulatif probability di sini, dan di sini ini inklusif ya, berarti dia memasukkan sampai R. Karena hati-hati kalau yang di continuous kan ini sama ini ya, itu sama, nggak ada bedanya. Tapi kalau yang discrete, hati-hati karena ini berbeda. Dia inklusif, lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, itu akan berbeda. Sama juga dengan lebih besar, dan lebih besar sama dengan. Nah, contoh ya. Nah, gini. Jadi ada probabilitas bahwa pasien recovers dari penyakit darah yang langka itu 0,4. Apa itu 0,4? Tinggi banget. Nah, jadi ini nih. Ada sudah nih ya, kita tahu nih bahwa kita definisikan di sini P-nya adalah 0,4, yaitu probabilitas suatu pasien dia bisa sembuh dari rare blood disease, penyakit darah langka, entah apa itu mungkin jadi zombie atau sesuatu. Nah, jadi gini, masalahnya adalah seperti ini ya. Kita tahu bahwa 15 orang sudah terkena penyakit ini. Berarti dalam hal ini kan ada 15 trial ya. Jadi 15 trial berarti N-nya 15 di sini karena kita lagi ngecek 15 orang. Nah, kita tahu bahwa probabilitasnya segini dan ada 15 orang yang kita cek. Nah, sekarang kita ingin ngitung berapa probabilitasnya A, paling tidak 10 orang survive. B, berapa dari 15 orang ini 3 sampai 8 orang akan survive. Dan C ini exactly tepat 5 orang akan survive dari 15 orang yang sedang saya lihat. Oke, segala informasi sudah saya punya di sini. Yang penting saya punya P sama N. Oke, itu yang ingin saya hitung di sini. Nah, sekarang coba kita cek satu-satu. Oh ya, ini jangan lupa nih, kita suksesnya recovers ya. Jadi harus jelas definisi sukses Anda terlebih dahulu. Dan P suksesnya ini adalah 0,4. Probabilitas bahwa dia recover. Nah, ini Anda harus lihat harganya di tabel atau di kalkulator. Ini saya kirimkan saja. Mungkin nggak apa-apa ya Pak Hairul ya. Toh kita hidup di era komputer. Ini saya chat. Mana tuh chat? Duh, saya nggak nemu nih chatnya lewat mana nih. Oh iya. Nah, ini. Oke, ada binomial calculator di situ. Jadi Anda bisa coba-coba ya. Yang sekarang kita hitung harusnya yang cumulative probability bahwa P X lebih kecil dari sama dengan X gitu. Nah, kalau kita pakai contoh itu, kalau kita pakai binomial sum calculator, nah coba kita hitung. Berapa probabilitas bahwa paling tidak 10 orang akan survive? Nah, itu kan berarti berapa probabilitas bahwa paling tidak ada 10, berarti kan boleh 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu kan ya? Nah, berarti kita definisinya seperti ini.
Berarti 1 dikurang PX lebih kecil dari 10. Nah, berarti ini yang kita cari nih dari tabel binomial nih ya. Nah, ini kan berarti akan sama dengan BX 15 0,4. Kalau misalkan saya masukin ke kalkulator itu kan ada 15 trial, kemudian sebutlah 10, number of success-nya 10, 0,4, cumulative probability-nya di situ adalah 0,9662. Oke, 0,4, 15, 10. Oke, ya. Nah, ini harus berhati-hati nih ya, karena di sini saya ngeceknya probabilitas X lebih kecil dari 10. Nah, sementara kalau tadi binomial kan X inklusif kan ya, berarti yang 10 nggak termasuk di sini. Dia eksklusif terhadap 10, dia inklusifnya terhadap R, berarti yang 10 itu bukan R, tapi R-nya justru adalah 9. Oke, nah jadi berhati-hati di situ. Ya udah, tinggal masuk-masukin, di sini adalah trials-nya, P-nya, berarti 1 dikurang 0,9662, dapatlah ini. Nah, sekarang yang contoh kedua, berapa probabilitas bahwa yang recovers ada di antara 3 sampai 8 orang. Berarti yang ingin Anda hitung adalah ini nih. Ya. Dan kalau Anda lihat dari binomial sum table tadi, ini kan akan ekivalen dengan ini nih. Ini dari 0 sampai 8 ya. Dikurang ini. Ini kan sama aja Anda kumulatif ya. Ingat yang kemarin lah. Jadi kalau kita kan kemarin ada yang ini nih. Yang F, B dikurang F, A lah. Untuk menghitung si integralnya. Tapi kalau kita kan sekarang discrete ya. Berarti yang saya tulis ini akan sama dengan ini dikurang ini. Berarti tinggal Anda cari harga-harga ini ya. Di tabel binomial atau kalkulator binomial, Anda akan mendapatkan 0,8779. Oke, kalau terakhir, kalau Anda mau melihat harga dari binomial table, walaupun kalau PX sama dengan 5 sih tinggal Anda hitung saja sih, nggak terlalu susah. Tapi Anda bisa mencek harga ini dari binomial table atau kalkulator. Anda ingin menghitung ini, ya berarti simply dari X sama dengan 0 sampai 5, ya binomial sum-nya, cumulatifnya dikurang dari 0 sampai 4. Ini kan akan menyisakan, ya ini tadi, seperti yang saya tuliskan di sana, nah berarti saya akan mendapatkan 0,1859. Oke, kalau pakai tabel ini Anda harus ngecek banyak tuh, ngecek cukup panjang lah gitu. Nah, kalau dulu kan kita biasa quiz, kita print kan ya. Tergantung sih cara yang paling nyaman dengan Anda bisa print tabel itu atau Anda bisa pakai kalkulator. Tapi ingat, Anda harus tunjukkan prosesnya seperti apa gitu kalau misalkan ada quiz ya. Karena yang penting Anda tahu dalamnya sebenarnya apa yang dilakukan oleh perhitungan-perhitungan tadi. Nah, ini contohnya ada memakai binomial sum ya. Jadi Anda dapat probabilitas untuk kasus A, kasus B, sama kasus C, seperti itu. Yang B itu jelas lebih besar daripada yang lain, karena dia memasukkan 3, 4, 2, 6, 7, sama 8. Yang A itu paling kecil karena 10 lebih itu survive, bakal lebih kecil lagi pasti kemungkinannya ya. Nah, kemudian yang terakhir itu exactly 5 survive, itu ya cuma 0,1859, karena exactly 0,1859. Jadi kalau dari sini sekilas bisa kita lihat bahwa kalau semakin banyak yang sembuh, itu akan semakin kecil probabilitasnya. Make sense kan ya? Jadi yang reasonable itu di antara 3 sama 8, kira-kira seperti itu. Seperti yang akan kita lihat di slide selanjutnya ya. Jadi kita punya suatu distribusi binomial nih ya. Yang akan kita pelajari selanjutnya, kita punya suatu distribusi binomial. Yang namanya suatu distribusi, pasti dia memiliki mean sama standar deviasi atau varians lah, standar deviasi di square, dapat ada varians di sini. Nah, jadi kita bisa tahu kira-kira expected-nya berapa gitu. Itu yang kita hitung nih, mean-nya nih, dari suatu distribusi binomial. Ntar ya, saya pengen lihat mau pas-pasin waktu. Oke, bisa lah.
Yang Poisson ini kita lanjutkan hari Kamis ya. Ini harusnya waktunya cukup. Nah ini, jadi kita punya satu distribusi binomial seperti ini. Dengan N dan P, yaitu parameter dari distribusi binomial diberikan. Sekarang kita bisa ngitung mean atau expected value dari dan juga variance dari distribusi binomial tersebut. Jadi kalau ada suatu distribusi binomial nih, kita bisa ngeliat nih, oh mean-nya segini nih, berarti yang paling mungkin terjadi adalah sejumlah ini orang bisa recover dari rare blood disease tadi. Nah itu mean-nya adalah NP, di mana tadi N adalah trial, P adalah probability of success, itu untuk mean-nya. Untuk variance-nya, itu adalah NPQ, di mana Q tadi adalah 1 dikurang P. 1 dikurang P. 1 kurang P. Ya, itu adalah Q. Alias probability of failure atau not success di situ. Ya. Nah, sekarang kita buktikan nih, bagaimana bisa nih mu sama dengan NP dan sigma squared-nya sama dengan NPQ. Nah, proof-nya seperti ini ya. Ini proof ini penting ya. Jadi supaya kalian tahu dapatnya dari mana tuh NP tidak terima jadi. Nah, jadi kita definisikan dulu yang namanya I ya. I itu adalah independent trial. Satu trial independent itu namanya I. Kemudian kita 0 untuk failure, 1 untuk sukses. Dengan failure ini, probabilitasnya Q, P ini adalah untuk sukses. Jadi kita untuk kalau failure dia akan mengambil angka 0, sukses akan mengambil angka 1. Dan random variable kita adalah jumlah sukses dari N trials. Nah, tadi kan kita menghitung jumlah sukses kan ya dari N trials. Itu kan trials berbeda-beda kan ya. Artinya dalam hal ini juga jumlah sukses ini itu dapat kita hitung dari outcome dari masing-masing trial ini. Misalkan kalau X sama dengan 3, berarti kan 3 sama dengan misalkan 1 plus 0, I2-nya misalkan 0, I3-nya misalkan 0, I4-nya 1, I5-nya 1. Ini kan masing-masing adalah trial yang terpisah-pisah kan ya. Dan kalian bisa ngitung X dari outcome trial yang independen seperti ini. Nah, ini X kalian nih. Nah, ini X kalian. Nanti kan ujung-ujungnya kalian ingin menghitung EX. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Masing-masing ekspektasi dari masing-masing trial. Trial ini, sorry. Trial ini, masing-masing trial berapa ekspektasi. Nah, coba kita lihat dari I1. Dan jelas ini akan sama dari ujung ke ujung. Misalkan ekspektasi I1 itu akan sama dengan outcome dikali probabilitanya kemudian disum. Ya, ingat lagi ya definisinya itu ya. Jadi sigma dari X Fx. Ya, itu adalah definisi dari ekspektasinya di sini. Berarti yang pertama adalah 0 ya, X sama dengan 0 dikali probabilitanya yaitu Q ditambah 1 dikali P. Nah, berarti ekspektasi untuk setiap independent trials adalah sama dengan P. Nah, sekarang kita punya trial yang berbeda-beda. Trial yang berbeda-beda kan berarti adalah mu EX sama dengan, ingat yang kemarin ya, yang kita bisa, kalau ini linear, itu bisa kita pecah-pecah. Jadi penjumlahan ekspektasi masing-masing. Nah, itu kan akan sama dengan ekspektasi I1 tambah ekspektasi I2, bla bla bla, sampai ekspektasi IN. Nah, itu kan berarti sama dengan P sejumlah N kali, yang akan sama dengan NP. Nah, itu dari mana kita tahu bahwa satu distribusi binomial memiliki mu sama dengan NP. Nah, kemudian yang terakhir, sebelum kita breakout, variansnya seperti apa? Oke, sama seperti tadi ya, jadi kita pecah-pecah lagi ya. Nah, kemudian Anda juga ingat yang ini nih,
Ingat nggak yang kemarin nih? Kita punya kalau ngitung variance itu akan sama dengan ini. Ya, itu akan kita lakukan nih. Berarti untuk masing-masing trial, variance-nya kan seperti ini cara kita ngitungnya. Berarti E, I, J, square. J itu maksudnya trial apapun, trial nomor berapapun, dikurang P. P itu kan mean untuk masing-masing trial. Berarti P square, nah kita tinggal ngitung ini ya. Berarti untuk 0 square Q tambah 1 square P dikurang P square. Dapatlah ada PQ. Oke, Anda dapat PQ. Nah, kemudian terakhir Anda ingat juga ya, yang ini nih. Oke, kalau Anda mau menghitung variance dari linear, kombinasi linear ya kita menyebutnya, itu akan sama dengan ini yang di atas. Kan ini kombinasi linear, I1 plus I2 plus I3 dengan masing-masing A-nya sama dengan 1. Oke, nah berarti sekarang Anda kalau ngitung variance tinggal PQ sejumlah N kali. Oke, karena A-nya sama dengan 1. 1 square itu sama dengan 1. PQ sejumlah N kali sama dengan NPQ. Nah, dapat deh ini sama ini. Oke. Nah, jadi itu cara cepat tapi dari persamaannya. Jadi sudah kita hitung. Nah, ini contoh aplikasi simple ya. Kita masuk ke contoh tadi ya. Cuma kalian nggak usah lihat yang ini nih. Kita mau ngitung si min-nya aja. Min sama si variance-nya. Oke, kan udah. Tadi kita udah dapat semua nih. Ini N, ini P. Ini N, ini P, ini Q. Berarti min-nya adalah 6 dan variance-nya adalah 3,6. Jadi ekspektasi saya adalah yang paling mungkin adalah 6 orang yang survive. Nah, makanya kita lihat tadi kan ya. Jadi probabilitas di antara 3 sama 8 itu besar sekali. Karena itu ada di sekitar min-nya dia. Kan min itu yang paling di area situ yang paling besar tuh angka probabilitasnya. Nah, makanya tadi make sense kalau di antara 3 sama 8 itu yang paling banyak probabilitasnya, paling besar. Dengan sebarannya 3,6. Berarti makin ke kiri itu makin ke kanan, kiri itu makin kecil ya. Sebarannya cukup besar di sini. Ada pertanyaan sebelum kita masuk sesi breakout room, nanti diatur oleh Pak Hirul. Nanti akan saya tunjukkan mana yang mau kita kerjakan. Oke, any question? Oke, good ya. Harapannya kalian mengerti ya. Jadi kita akan latihan ya. Saya keluarkan dulu soalnya ya. Kemarin kan saya sudah kirim slide tuh. Itu ada beberapa soal. Nah, kita kerjakan beberapa bareng-bareng di sini. Oke, sengaja agak banyak soalnya mau quiz kalian ya. Pak Hairul, maaf Pak. Ya, udah ini ya. ada 14 room. Oh, sudah diatur ya Pak ya? Silakan masuk ke roomnya masing-masing, kan sudah tahu ya kelompoknya. Berarti, tunggu, bentar maaf Pak. Ini kan saya ada beberapa soal nih Pak ya. Nah ini kan agak banyak untuk latihan nih. Kira-kira enaknya gimana Pak? Kita kasih beberapa soal buat dikerjakan gitu kali ya. Ambil beberapa gitu. Iya, begitu Pak. Bisa 2-3 Gitu soal. ya. Di Kira-kira share waktunya aja cukup di buat, WA atau di chatnya di sini. oke, kira-kira mungkin 1 jam tuh berapa Pak? 3 soal. Yang penting latihannya. Latihannya ya. Nanti mereka kembali ke sini kan ya? Iya. Bisa keluar Oke. masuk kok Pak. Oke, berarti coba saya lihat ya. Jadi yang akan kalian kerjakan ya, ini soalnya sudah kalian lihat nih. Yang ini nih, ini latihan bagus nih, 353 ya. 353 ya, tolong kalian catat. 353, mungkin 3 deh ya, 353. Kemudian 4.1 ya. Ini kalau kalian perhatikan ini binomial ya, tapi ini ada di bab 4 alias di bab sebelumnya. Jadi udah dikenalkan distribusi binomial sebelum kalian belajar binomial.
Jadi 3.53, 4.1, sama ini deh. Mungkin 4.20 ya. 4.20. Ini udah close otomatis kan ya Pak Hairul ya? Udah, Pak. Oke, Udah kembali semua. baik. Kalau begitu kita mulai ya. Ini raise hand aja nih yang mau jawab nih. Nah, bisa share screen kok, sudah saya open. Boleh share screen. Gimana nih caranya nih? Mungkin raise hand aja nih. Ya, grup siapa yang mau tuh? Siapa Yang yang nomor muncul 1. pertama untuk soal pertama? Ya, kelompok mana yang bersedia? 353 tadi kan ya? Nggak ada kelompok yang bersedia tuh. Tadi ada yang udah tuh. Nah, itu Raditya ya. Raditya Boleh ya? kelompok Ya, berapa? Radit ya. Silakan. Bisa share Silakan screen. di share screen, terus tolong dijawab langsung. Dan di share screen juga, Pak. ya, share screen. Jadi biar kita melihat jawaban kalian dan kalian menjelaskan juga ke kelompok yang lain. Bisa saya, Pak, ya, ngejelasin ini. Ya, apa dari kelompok kamu pokoknya. Udah kelihatan. Nah, ya tolong dijelaskan. Oke, jadi ini pemahaman saya aja ya. Jadi fungsinya itu yang diketahui itu kan 6 min X min Y per 8. Untuk batas yang X-nya itu 0 sampai 2 dan Y-nya 2 sampai 4. Terus yang ditanya itu kan, yang P, Y-nya itu punya batas 1 sampai 3, sedangkan X-nya itu 1,5. Terus kalau yang di rumus itu kan, Itu artinya apa tuh? itu Itu artinya yang mau kamu hitung apa itu? saya juga kurang paham, Pak. Nah, bukan kurang tahu. Ayo, apa? Yang mau kamu hitung itu apa sebenarnya? Joint probability distribution. Coba lihat lagi simbol-simbolnya di situ. Probability for a combination of X and Y. Itu P-nya. Probability for a combination of X and Y. Ada bahasa yang lebih tepat apa maksud kamu? Itu kan ada tanda kayak ini nih. Miring, bukan miring, apa yang gini itu? Maksudnya apa tuh? Yang ini atau Bukan atau itu. Yang kita ajarkan kemarin apa? saya kurang paham juga sih, Pak. Oke. Ya udah coba habisin dulu deh. Ya, temannya bisa bantu, silakan. Ya udah, terus kan terus kan sesuai yang tadi yang suruh cari yang P tadi, Y-nya itu kan 1 sampai 3 dan X-nya itu 1,5. Nah, karena X-nya itu bukan rentang gitu, jadi langsung saja X 1,5. Terus integralnya itu integral yang terhadap Y. Kalau udah masukin, terus integral 1 sampai 3 seperti ini. Terus ya udah integral yang biasa dapat hasilnya 5/8. Seperti itu, Pak. Coba deh, kamu lihat lagi yang find P1Y3, terus ada ininya nih. Itu artinya apa ya? Yang lain ada yang mau membantu mungkin? Given by. Jadi peluang Y itu dilakukan setelah X dilakukan. Apa itu bahasanya? Kondisional maksud kamu kan? Kondisional gitu, Pak. Okay. Jadi peluangnya dilakukan setelah X dipenuhi. Oke, berarti kamu punya jawaban yang berbeda dibanding kelompok Raditya? Kamu sama kelompok ya? Kelompoknya sama nggak? Beda, Pak. Beda, Pak. Beda ya? Syahrir ada jawaban berbeda kelompoknya? Bentar, Pak. Minta Furqan buat share screen. Share screen. Ya. Oke, Raditya, makasih. Jawaban kamu berapa di akhir? 5/8. Oke, silakan tadi. Ada alternatif jawaban?
Oke, sebentar. Coba kamu jelaskan. Jadi kan kita mau tahu average atau expected value-nya itu. Density deh. Kalau 353 itu density-nya. Nah, density-nya itu kan berarti integral dari min infinite ke infinite. Nah, sedangkan yang di soal kan dikasih tahu bahwa si fx-nya itu terdefinisi di 2 sama 4. Nah, terus ditanya itu probability ketika y di antara 1 sama 3 given by x sama dengan 1,5. Jadi kita masukin dulu x-nya itu 1,5 ke fungsi. Jadi tinggal f 1,5, y. Jadi dapatnya 4,5 min y per 8. Nah, kami masukin ke integralnya, density function-nya dari 2 sampai 3. Kenapa? Karena y-nya itu terdefinisi di 2 sama 3, Pak. Kan satunya kan 0. Satunya 0. 1 sampai 2-nya 0, berarti tinggal 2 sampai 3. Ya, tinggal integral, masukkan sini Pak, dapatnya 1/4. Berarti kalian nggak ngitung marginalnya dulu di situ? Distribusi marginalnya? Langsung density-nya sih, Pak. Harusnya sih kalau kayak itu kalian ngitung marginal distribution terlebih dahulu. Kan itu definisinya kondisional kan ya. Kalau kondisional kan ada join dibagi dengan marginal distribution-nya. Nah, itu yang harus ada terlebih dahulu tuh marginal distribution-nya. Nah, tapi coba kita lihat dulu deh. Berarti Anda belum menghitung marginal distribution untuk X-nya kah? Di situ? Tidak sih, Pak. Soalnya langsung pakai density function-nya doang. Ya, cara yang benar harusnya kalian hitung dulu tuh marginal distribution untuk X-nya. Oke, saya catat dulu deh. Tadi ada kelompoknya siapa? Raditya, ada kelompoknya Syahrir. Ada lagi? Izin share screen. Boleh. Nah, coba. Jadi zoom out sedikit. Sudah terlihat, Pak? Boleh lah, ya boleh. Silakan Indra. Ya, jadi dicari marginalnya dulu untuk gx itu jadi diintegralkan untuk range 2 sampai 4 dy dari fxy, nanti dapat hasilnya 3 min x per 4, terus kita cari fx-nya dari fx, y dibagi gx, nanti dapat ini. Terus untuk cari peluangnya dari y range 1 sampai 3 untuk x sama dengan 1,5 diintegralkan dari fx-nya dengan dimasukkan dulu substitusi x sama dengan 1,5, nanti dapat hasilnya 2/3. Oke. Jadi kalau by prinsip harusnya benar ini. Oke, walaupun saya juga belum ngecek itu hitungannya. Tapi by principle benar. Jadi kalian ngitung marginal dulu. Ya. Jadi nggak sesimpel kalian masukin langsung angka segini. Tapi kalau yang namanya itu kan tadi ada ini kan ya. Yang such that-nya tadi itu ya, yang X sama dengan 1,5. Pokoknya begitu muncul kondisional itu artinya Anda harus menghitung distribusi marginalnya terlebih dahulu. Untuk X di sini. Nah, baru kalau udah gitu Anda bisa ngitung yang Anda cari dengan membagi join antara join sama distribusi marginalnya. Itu ada di contoh soal ya. Oke, jadi Ira ini by principle harusnya yang benar nih. Walaupun saya juga belum ngecek hitungannya. Bagaimana Pak Hirul? Saya rasa ini yang... Ya, seharusnya begitu Pak. Kalau conditional probability dihitung dulu, kondisinya harus terpenuhi dulu. Ya, benar ya. Oke, makasih kelompok Anira. Makasih juga kelompok yang tadi sudah mencoba menjawab. Oke, tapi ya kalian dapat bonus juga, tapi lebih gede Andira, karena by principle yang benar. Makasih Andira ya. Jadi tolong dicek-cek lagi ya. Pokoknya begitu muncul kondisional, itu tidak sesimpel langsung masukin. Tapi kalian harus menghitung distribusi margin terlebih dahulu. Oke, ntar saya catat. Tadi siapa aja yang pertama jawab tuh? Raditya. Terus ada Syahrir ya? Kelompoknya Baru Indira. Pak, kelompoknya ya. Kelompoknya, iya makanya kelompoknya.
Oke, makasih. Berarti kita lanjut ya, mungkin kita masih ada waktu. Tadi itu soal nomor, bentar saya cek di HP. Mungkin masih ada waktu buat satu lagi deh, sebentar ya. Sorry. Harus kemudian nomor, mungkin soal nomor 4.20 dulu. Silakan raise hand 4.20. 4.20 itu yang continuous random variable, kemudian disuruh menghitung expected value dari GX. Daniel ya? Sorry, tadi Daniel ya? Iya, Silakan di share screen. sebentar Pak. Jadi Silakan pelan-pelan dijelaskan. kan diberi distribusi fungsi fx kan untuk nilai saat x di atas 0 kan setengah pangkat min x per 2. Lalu nilainya itu adalah 0 di nilai x lainnya. Terus kan diminta untuk mencari expected value nilai gx sama dengan pangkat x per 4. Oke. Jadinya itu kita nanti ngambil semua nilai distribution-nya dari x di atas 0, yaitu dari x sama dengan 0 sampai dengan tak hingga dikalikan sama nilai expected value yang kita inginkan gitu Pak. Jadinya integral ini Pak nilainya. Oke. Nah, kalau misalnya kita cari nilainya itu, ditemukan nilainya itu jadinya 2 Pak. Oke. Lewat integrasinya ini. Oke, coba kita lihat. Ya, by principle harusnya ini benar ya. Tunggu dulu. Biarin dulu. Jadi kan di sini disuruh menghitung ekspektasi dari GX kan ya. Ya, bukan ekspektasi dari FX. Nah, jadi ini saya bisa coret-coret sebentar ya. Annotate. Oke, tarik dulu ya. Jadi Anda kan disuruh, Anda punya menghitung ini nih. Kelihatan ya coret-coretan saya? Anda disuruh menghitung ekspektasi ini. Nah, itu berarti Anda ini akan sama dengan ya, kalau kita lihat nih definisinya kan berarti dari 0 sampai tak hingga tuh. Karena di bawah 0 itu nggak terdefinisi. Berarti ini GX, FX, oke, kamu jangan lupa tambahin DX-nya di situ. Ya, ini kalau definisi integral nih penting. Supaya kita tahu mana yang diintegralin ya. Berarti ya udah, selanjutnya adalah ini. Oke, ini kelompok Daniel 136-19052. Oke, ya, ini benar, by principle. Oke. Mengapa saya ngomong by principle? Karena saya juga belum hitung sampai bawah. Tapi yang penting step-nya itu benar dulu. Ya, itu sendiri sudah memberikan nilai yang besar. Oke, makasih Daniel. Bisa ditutup. Kayaknya kita masih ada waktu satu lagi. Nah, yang satu lagi siapa? Siapa? Ini soal nomor 4.1.
4.1? Ada yang mau menjawab? Furkon ya? Furkon. Iya, Pak. Itu Daniel belum diturunin tangannya tuh. Pegel. Furkon silakan. Sebentar, Pak. 4.1 kan ya, Pak ya? Ya, benar. Oke. Ya, jadi untuk 4.1 ini kan kita diminta untuk mencari average number of imperfection per per 10 meter. Terus ya sudah, karena ini udah ada tabelnya, jadi mu-nya langsung aja dikaliin value-nya x kali fx-nya 0 kali 0,41 sekian sampai dapat hasilnya 0,88, Pak. Oke, itu persamaan apa tuh berarti itu? Kalau kalian kamu nulisin sum-nya gitu, itu kan, nah ini kan kamu udah nulis nih detailnya. Sum-nya apa tuh berarti? Sum-nya bentar. Kamu kalau mau coret-coret pakai annotation bisa tuh. Atau gimana yang enak? Atau bacain. Apa sih yang kamu lakukan di situ? Jadi apa yang mau kamu hitung gitu? Yang mau dihitung apanya ya? Bentar, saya kurang paham, Pak. Maksudnya kalau misalnya cara nyari saya paham, cuman kalau konsepnya saya nggak terlalu paham, Pak. Nah itu konsepnya penting tuh. Bedanya kalau sama yang sebelumnya apa? Yang sebelumnya tuh expected value. Dari apanya? Bedanya apa yang kamu lakukan sekarang sama yang dilakukan kelompok sebelumnya? Teman kelompoknya mungkin mau bantu jawab. Gini, Pak. Gimana? Kayaknya sih kalau yang 420 itu expected value dari fungsi, Pak. Kalau yang ini apa sih, discrete ya? Ya, discrete. Nah, discrete. Iya, jadi X-nya udah ada value-nya gitu. Oke. Jadi kalau tadi kan GX kan ya? Iya. Tapi kalau kamu sekarang X-nya aja ya? Iya, Pak. Berarti kalau kamu nulis ini sebenarnya sum dari... Pakai sigma, pakai sum. Ya, sigma dari fx. X, fx. Oh iya, x fx. Kalau kan, misalnya yang continuous berarti integral x fx gitu, Pak. Ya, benar. Jadi ini ya, kalau saya nuliskan ini ya, ini sigma ya, x fx tuh. Ini kan kalian tambahin aja nih, 0 kali 0,41 tambah 1 kali 0,37. Kalau ini continuous ya, ini definisinya. Jangan lupa tambahin dx nih. Oke. Jadi bedanya sama kelompok tadi kan dia menghitung satu fungsi kan ya. Tapi kalau di sini x-nya sudah diberikan. Oke, siapa namanya? Kelompok siapa? Furkon ya. Furkon, Pak. Muhammad Furkon nama kamu ya? Iya. Oke. Nah, makasih semuanya ya. Ujian soalnya bisa lebih sulit lagi. Nah, itu yang diingat tuh. Jadi nanti gini, kalian materinya sampai bab kemarin pokoknya. Nggak masuk kan ya yang minggu ini Pak ya, Pak Hairul? Enggak, Pak. Ya. Enggak ya? Berarti yang minggu kemarin aja tuh. Ya, 3-4 aja. Oke, bab 4 berarti ya. Nah, itu kan ada konsep-konsep yang lebih sulit tuh. Misalkan covariance itu kan kalian harus hitung ekspektasi di dalam. Jadi pastikan aja kalian mengerti konsep-konsep tersebut ya. Mulai dari random variable itu apa, kemudian mathematical expectation, kalian disuruh ngitung variance, covariance, kemudian ada EX, ada GX, nah itu kalian pastikan semuanya. Itu saya kasih soal, beberapa kita kerjakan bareng di sini. By principle sih, by konsep benar semua ya, cuma kalian cek lagi hitungannya. Jadi nanti Senin dikumpulkan lagi ke Google Form seperti kemarin. Itu hitung-hitung kalian latihan soal juga. Untuk kalian ujian hari Kamis depan. Masih cukup banyak waktu lah. Gitu. Dan seingat saya untuk random variable tuh itu contoh soal di bawah. Jadi kalian latihan aja ya. Dan bagusnya sih latihan bareng-bareng. Jadi kalian, kalau kalian nggak punya Zoom yang breakout, bisa pakai media lain seperti Google Meet yang gratis. Oke? Jadi sama sih seperti kalian misalkan kuliah luring, itu kan enaknya belajar bareng-bareng kan. Nah sekarang kalian bisa lakukan itu juga. Bedanya daring gitu. Jadi kalau saran saya kelompok yang tadi aja.
kalian belajar bareng. Atau bisa lebih luas lagi, 2 orang juga tidak apa-apa, tapi intinya belajar bareng itu ada cara yang sangat bagus. Dan itu juga cara kalian menjaga kebersamaan angkatan lah di era-era sulit seperti ini. Kalau enggak ya kalian udah sendiri-sendiri aja. Oke. Materi harusnya sudah saya kirimkan ya. Jadi kita ketemu lagi hari Kamis. Nanti Kamis kita habisin yang Poisson eksperimen. Baru nanti minggu depan kita masuk yang materi continuous, tapi nanti Kamisnya dikuiskan.